Orang yang riba, kata Allah, tidak bahagia. Kalau ada orang yang riba kemudian bahagia, itu ayatnya ini salah. Dan itu tidak mungkin. Ada orang yang pernah bilang sama saya, Ustadz, katanya itu Pak Anu itu dia sebutlah namanya. Sudah bahagia dia sekarang, Ustadz. Dulu kan sama-sama miskin seperti Ustadz katanya. Ya. Tapi dia sekarang sudah bahagia. Saya bilang, kenapa kok kamu bilang dia bahagia? Ya, rumahnya sudah rumah tingkat. Di sana sih dia ada rumahnya. Banyak. Ada mobilnya, ada perusahaannya. Sudah senang sudah hidupnya Ustadz. Bahagia dia. Saya bilang, enggak, dia makan riba. Jadi dia pasti tidak bahagia. Pasti. Pastinya itu saya bilang seperti 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Itu pasti. Bagaimana Ustadz bisa memastikan orang? Saya bilang saya pastikan orang itu tidak mungkin bahagia. Sebab apa? Allah bilang dia meriba. Terus atau dia bilang dia bahagia, mustahil. Allah bilang, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan hidupkan dia dengan kehidupan yang sengsara. Itu kata Allah. Terus tahu-tahu dia berpaling dari peringatan Allah tentang riba, kemudian tahu-tahu Anda bilang dia bahagia. Tidak mungkin. Apa ayat ini salah? Tidak mungkin salah. Waduh, Ustadz ini kok yakin betul? Ya, saya bilang saya yakin 100%. Ya, seperti pastinya itu seperti 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Pasti dia tidak bahagia, dia sengsara. Karena dia meriba. Dia berpaling dari peringatan Allah. Belum lagi hari kiamat dia dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Karena matanya di dunia itu buta, Allah bangkitkan dia buta di akhirat. Dia bilang, ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami buta padahal dulu kami melek. Ya datang ayat kami, peringatan kami. Sudah kamu lihat, kamu pura-pura tidak lihat. Seolah-olah kamu tidak punya mata. Ya sudah katanya sekarang kamu lupakan ayat-ayat kami dulu. Sekarang kami lupakan lagi. Ya sudah, saya bilang begini saja. Pergi ke rumahnya, antum bergaul agak dekat dengan beliau. Ya ngobrol-ngobrol lah beberapa hari. Nanti kira-kira 1 pekan datang lagi ke tempat saya. Kita ngobrol lagi, saya bilang. Anda buktikan orang itu bahagia atau sengsara. Belum 1 pekan dia pergi ke rumah orang itu ngobrol-ngobrol itu. Karena saya pastikan orang itu pasti sengsara. Dia bilang, weh kita lihat dia bahagia. Kelihatannya. Nah saya bilang 1 pekan datang. Belum 1 pekan dia sudah datang. Apa dia bilang? Betul kata Ustadz. Saya bilang, apa yang betul? Dia bilang, saya baru beberapa kali ngobrol agak dekat Ustadz. Wah sudah dia mengeluh istrinya sakit ini, anaknya sakit penyakit, kena penyakit begini. Oh kendaraannya itu nyerempet begini, mobilnya nabrak begini, anunya ditipu karyawannya, nipu dia, bawa lari uang sekian. Banyaknya yang dia pikir. Belum lagi dia dikejar oleh petugas pajak, sengsara dia. Mestinya saya tidak segitu pajak saya, kenapa kok jadi begini. Aduh dia mengeluhnya banyak. Belum lagi dia masalah pribadinya dia. Saya ini masalah dengan keluarga saya ini belum selesai masalahnya, padahal sebenarnya saya itu tidak salah, tapi saya ini katanya begitulah cara Allah bikin dia sengsara. Ada saja caranya Allah. Karena dia berpaling dari perintah Allah, maka ada saja caranya Allah bikin dia sengsara. Allah itu maha kuasa. Orang berpaling dari peraturan pemerintah saja yang sekarang ini karena pemerintahnya berkuasa, kita dibikin sengsara sama dia. Coba peraturan pemerintah mobil motor harus bayar pajak, peraturan pemerintah itu ya.
Itu bukan peraturan Allah, bukan peraturan Rasulullah, itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis itu. Suruh kita bayar pajak. Orang suruh bayar pajak itu penjajah-penjajah dulu. Ya. Orang beriman itu tidak harus bayar pajak kalau menurut aturan Islam. Dia cukup bayar infak, bayar zakat, selesai. Tapi ada suruh bayar pajak, peraturannya. Terus kemudian kita berpaling dari peraturan itu. Kita tidak mau bayar pajak motor kita. Kira-kira kita dibikin senang apa dibikin sengsara sama polisi-polisi itu? Dibikin sengsara. Sebentar-bentar kita ditahan. Mana surat motor? Kenapa tidak bayar pajak? Tahan. Bawa motornya ke pos. Diperkara kita. Disuruh sidang. Disuruh itu. Itu manusia. Bikin peraturan. Kita tidak mau taat. Kita dibikin sengsara. Apalagi Allah. Allah yang maha kuasa. Bikin peraturan. Manusia tidak mau taat. Pasti dibikin sengsara oleh Allah dengan caranya Allah. Pasti. Pastinya itu seperti apa? 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4. Begitu pastinya itu. Maka orang yang meriba itu kalaupun dia bangkit, bangkitnya seperti orang kesetanan. Allah bilang. Baik. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama sih dengan riba. Ya. Kata mereka, ya sama lah kalau jual beli, orang berjual beli ada untungnya. Ini kan dia pinjam uang saya ya ada untungnya lah saya. Masa uang saya dipinjam tidak ada untungnya? Nah, itu dia samakan. Allah bilang apa? Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Tapi Allah haramkan, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah tidak bilang ya tapi tidak sama, ndak. Kamu bilang sama saja jual beli dengan riba. Allah tidak bantah. Tapi Allah bilang mau sama mau enggak sama, pokoknya ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu ketetapan Allah. Mau berpaling dari ketetapan Allah, pasti akan disengsarakan Allah. Kecuali kalau Allah tidak kuasa, tidak ada kekuasaannya Allah. Misalnya ya, orang tidak mau bayar pajak, misalnya, sono dia tinggal di puncak gunung-gunung sana, tidak ada kekuasaannya pemerintah sampai puncak gunung sana. Dia naik motornya di puncak gunung sana. Tidak ada polisi yang pergi jaga ke sana. Tidak sampai. Tidak sampai peraturannya ke sana. Ya maka dia bebaslah naik motor di gunung-gunung sana ya. Tapi kalau sampai di gunung-gunung itu ada hot mic dibikin sama pemerintah. Ada kekuasaannya sampai sana diperit juga. Allah itu kekuasaannya tidak peduli sampai mana-mana. Mau di gunung kan, mau tidak di gunung, mau dalam batu itu tinggal kekuasaan Allah sampai. Maka kalau berpaling dengan ketentuan Allah, disengsarakan Allah. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih, maka barang siapa datang kepadanya nasihat dari Rabbnya ini, datang peringatan ini tentang riba ini, fantaha, kemudian dia berhenti. Baik, berhenti sudah saya meriba. Tapi bagaimana cara berhenti? Falahu masalaf, maka baginya yang sudah lalu, yang sudah mau. Tapi yang masih belum harus dia stop. Harus dia stop, jangan dia nambah lagi riba. Stop sudah, anu kam sudah. Yang sudah lewat sudahlah. Falahuma salaf. Ya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Kemudian maka baginya yang sudah lalu dan sudah selesai sudah ndak, masih ada urusannya kembali kepada Allah. Dia yang sudah lalu dia selesaikan itu betul-betul selesai apa tidak selesai. Nah, itu bedanya. Ada orang yang di Sumatera sana, ya, daerah Sumatera, dia datang
ke kantor pusat Khilafatul Muslimin. Kemudian dia menyatakan taubatnya. Dia mau bertobat, dia berbaiat, kemudian bergabung dengan jamaah Khilafatul Muslimin. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya ini katanya hidup saya ini dari riba. Saya bungakan uang, Ustadz. Ya, sudah bertahun-tahun dari mulai masa muda saya katanya. Ya. Ini rumah saya ini semuanya cuma pekarangannya saja, tanahnya saja bukan hasil riba. Rumahnya ini saya bangun dari hasil riba, isi perabotnya, apanya semuanya dari hasil riba semua. Hukum taubat yang sudah lalu sudahlah. Oh begitukah? Iya. Aduh tapi saya tidak tenang. Bagaimana katanya? Ya memang mestinya sudah selesai lah, tapi dia tidak mau, tidak merasa cukup. Bagaimana ya saya ini? Saya cari barangkali orang-orang yang pernah saya lebih-lebihkan uangnya itu dulu itu saya suruh bayar, saya kebalikin kali ya. Tapi banyaknya bertahun-tahun. Kemana saya nyarinya ya katanya. Waduh mudah-mudahan sudah diampuni saya sama Allah. Setiap malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasih saya jalan keluar, bagaimana caranya saya ini mau tobat dari riba ini. Tiba-tiba Allah takdirkan rumahnya kebakaran. Begitu kebakaran rumahnya dia keluar ke pinggir jalan. Jadi dia tonton rumahnya itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia nyebrang ke seberang jalan. Dia lihat rumahnya kebakaran itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah katanya. Orang bilang, gilakah kamu ini? Orang kebakaran rumah teriak-teriak. Tolong-tolong kamu kok alhamdulillah. Iya katanya alhamdulillah ini sudah yang terbaik. Selama ini saya bingung katanya bagaimana caranya. Selesai sudah urusan saya ini alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Jadi Allah ambil dengan caranya Allah karena dia betul-betul barangkali tidak tahu jalan mau tobat itu. Diambil dengan caranya Allah. Padahal sebenarnya ada jalan tobat. Jalannya bagaimana? Kamu berinfak di jalan Allah. Apa yang sudah lalu itu kamu infakkan banyak-banyak. Kamu sumbang untuk pondok pesantren, kamu sumbang untuk masjid, bantu orang yang minta tolong. Kamu bantu orang yang kesusahan seperti mana kamu dulu pernah nyusahin orang. Sekarang kamu bantu orang yang susah supaya dia tidak susah. Kamu tolong orang yang terbelit-belit hutang, kamu tolong. Jadi tidak mesti diambil oleh Allah dengan cara kebakaran. Iya. Tapi karena dia bingung, tidak tahu jalan, ya sudah diambil dengan Allah dengan cara begitu. Tapi memang karena dia ikhlas barangkali ya, jadi sudahlah, alhamdulillah katanya sudahlah. Akhirnya dia mulai dari nol. Tapi memang dasar rezekinya, walaupun dia mulai dari nol, tidak lama-lama perusahaannya itu, ya karena punya relasi sudah kiri kanan ya dapat bantuan. Berusaha bangun lagi rumahnya, lebih besar dari yang semula rumah dia bangun. Tidak lama-lama, memang dasar Allah mau kasih rezeki itu. Dan Allah mau kasih bahagia karena taubatnya dia. Memang Allah itu ada saja caranya.